wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wa antud bi al-mar'atu ghaira mu'taddatil wafah asarat dam bimiskin thumma bitibin thumma bitinin fa illam tajidhu fal ma'u kafin. Nah, termasuk sunatnya mandi, tidak wajib ini, sebaiknya dilakukan. Perempuan yang habis suci dari haid atau nifas, setelah mandi itu kemaluannya dikasih mesik. Atau kalau tidak ada mesik, wewangian yang lain, wewangian yang alami. Tapi kalau tidak ada, dengan tin, dengan apa? Lumpur, itu. Kalau tidak ada, ya air saja sudah cukup, disiram dengan air. Nah, ini termasuk sunnah. Nah, jadi wa antud bi al mar'atu. Jadi perempuan itu mengikutkan, artinya setelah mandi melakukan hal ini. Perempuan di sini walaupun masih gadis, walaupun tidak punya suami, itu. Tapi dengan catatan ghairu mu'taddatil wafah, yang tidak sedang melakukan iddah wafat. Kalau iddah wafat tidak boleh, karena orang iddah wafat itu tidak boleh pakai wewangian apapun. Nah, kalau iddahnya iddah tolak nggak masalah, mandi pakai sabun wangi, pakai sampo wangi dan pewangian nggak masalah, berias nggak masalah. Yang nggak boleh wanita iddah itu baik iddah wafat atau iddah tolak nggak boleh keluar rumah kecuali hajat atau darurat. Kemudian nggak boleh menikah selama masa iddah. Itu aja. Iddah tolak, iddah wafat sama itu. Nah, untuk iddah wafah, selain tidak keluar rumah, selain tidak menikah selama masa iddah, ada tambahan, yaitu apa? Ihdad. Ihdad itu tidak bersolek, tidak berias, tidak memakai wewangian, tidak memakai pakaian-pakaian yang memancing perhatian. Itu. Bahwa pakai wewangian tidak boleh. Jadi orang yang iddah wafat, ditinggal mati suaminya, selama masa iddah, tidak boleh pakai sabun wangi, sampo wangi, pasta gigi wangi, minyak wangi, deodoran wangi, hand body wangi, tidak boleh. Jadi nyari sabun yang nggak wangi, nyari sabun yang sabun gatel itu ya, sabun untuk orang gatel-gatel itu yang hijau itu, tidak wangi, boleh. Itu atau asepso yang nggak wangi atau apa saja. Samponya nyari sampo yang nggak wangi, pasta giginya yang nggak wangi, semuanya tidak boleh yang wangi. Itu tidak boleh pakai wewangian apapun. Karena itu ini nggak boleh dilakukan. Ini khusus perempuan yang ghairu mu'taddatil wafah, tidak sedang melakukan iddah wafat karena ditinggal mati oleh suaminya. Asarat dam, jadi dia mengikutkan bekas darah. Kan asalnya kemaluan itu kan habis keluar darah, sekarang sudah mampet. Lah kemaluan yang tadinya itu dialiri darah, ada darahnya, itu kan apa? Baunya nggak sedap dan yang lain-lain. Nah itu dikasih mesik, bimiskin dikasih mesik. Kalau ada mesik ya mesik. Ini mesik ya begitu, disiram pakai air, kemudian dikasih kapas, itu kapas dikasih mesik, dimasukkan, dioleskan ke area kemaluannya itu. Nah, ini mesik yang asli, bukan mesik-mesiknya dijual di toko, mereknya mesik ya, tapi nggak ada mesiknya sama sekali. Nah, zaman sekarang kan zaman begitu. Caos tomat pabriknya tidak pernah kulak tomat, gitu. Kopi pabriknya tidak pernah tahu biji kopi dan seterusnya. Semuanya serba perasa. Anda ini mesik memang mesik yang asli, yang dari hewan rusa itu, yang keluar dari hewan rusa. Itu kalau ada terbaik itu pakai mesik. Ini bekas haid atau bekas nifasnya dikasih mesik. Kemudian kalau tidak ada summa bitibin. Kalau tidak ada mesik ya minyak wangi yang lain, tapi yang minyak wangi alami, yang bukan kimia, bukan kimiawi, minyak wangi yang alami. Jadi dari sari air mawar misalnya atau lainnya. Gitu. Summa bitinin, kalau tidak ada ya sudah pakai tin, itu pakai lumpur, dikasih lumpur begitu. Kalau tidak ada fal ma'u kafin, cukup disiram pakai air itu untuk menghilangkan. Kalau tidak melakukan ini semuanya makruh hukumnya. Itu hukumnya makruh. Hikmahnya apa? Hikmahnya tatyibul mahal. Jadi biar area kemaluannya itu tidak bau yang menyengat. Itu tujuannya itu. La sur'atul uluk faqat. Itu bukan hanya sekedar apa
untuk menyuburkan perempuan itu biar cepat hamil. Enggak, bukan hanya itu. Buktinya tadi kan, bagi wanita enggak bersuami pun sunnah. Bagi wanita yang masih gadis pun juga sunnah. Karena tujuannya itu ada dua. Tujuan ngasih mesik dan yang lain-lain itu, satu, untuk menghilangkan aroma tidak sedap. Kedua, biar cepat hamil. Nah, kalau gadis kan cepat hamil gimana? Tidak punya suami. Ya berarti tujuannya untuk menghilangkan bau tidak sedap. Perempuan yang tidak bersuami, ya tujuannya itu menghilangkan bau yang tidak sedap. Fa'ilam tajidu fal ma'u kafin. Kemudian wa alla yaghtasila min khurujil maniyyi qoblal bauli. Sunnahnya orang itu kalau habis keluar mani jangan mandi dulu sebelum kencing. Jadi kencing dulu yang tuntas, habis itu mandi. Kenapa? Kalau habis keluar mani tidak kencing dulu terus mandi, dikhawatirkan habis mandi nanti kencing ada sisa-sisa mani yang asalnya di dalam. Nah, ini mewajibkan mandi lagi nanti. Sisa-sisa yang di dalam, karena mani itu wajib mandi itu kalau sudah keluar dari kemaluan. Kalau masih ada di dalam kemaluan, walaupun terasa. Jadi ada orang misalnya mau keluar mani, dipegang, ditahan, tidak keluar. Tapi mesti ada di situ, kalau kencing nanti bakal keluar. Belum wajib mandi. Belum wajib mandi. Kalau keluar baru wajib mandi. Kalau keluar sebagian, tidak dikeluarkan semua, dia mandi, sah mandinya. Tapi nanti kalau kencing, keluar sisa yang di dalam itu, wajib mandi lagi. Karena itu sunnahnya kalau habis keluar mani jangan mandi sebelum kencing. Gitu. Jangan mandi sebelum kencing. Nah, karena yaitu tadi khawatir, ya kalau tahu ketika kencing ada sisa mani keluar, tahu, akhirnya mandi lagi. Kalau tidak tahu, akhirnya dia junub, tidak disadari, sholatnya tidak sah, banyak ibadahnya nanti yang kacau nanti ya ketika nggak tahu. Dan ini pernah terjadi dulu. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Syekh Fatahnya Habib Ali Habsyi. Suatu ketika ada muridnya pas datang ke beliau sama Habib Bakar dibilangi, ente qodok sholat selama 4 hari kalau nggak salah. Qodok sholat selama 4 hari. Mandi janabat, dan ente qodok sholat selama 4 hari. Terus kenapa Habib? Iya, bukankah 4 hari yang lalu jam sekian, ente jima istri ente. Kemudian ente setelah itu mandi, tidak kencing dulu. Nah, setelah ente mandi, baru ente kencing, itu ada sisa mani keluar, tidak ente sadari. Berarti mandi ente yang kemarin itu ya sah, tapi keluar mani lagi, menjadi junub lagi. Sholat yang ente lakukan selama 4 hari ini setelah keluarnya mani yang tidak ente sadari itu. Karena itu ente harus ngulang. Beliau muridnya nanya, Habib, antum tahu sampai hal kayak gini? Sampai hal kayak gini antum tahu? Ya, kalau murid aneh tahu, kalau orang lain tidak hiraukan. Jadi kalau kita punya syekh, orang yang seperti itu arifillah, orang-orang yang kayak gitu itu diperhatikan total, hati-hati. Kadang kita nggak tahu kalau kita diperhatikan. Hatta urusan yang sangat rahasia diperhatikan. Bukan dalam rangka tajassus, mencari-cari keburukan, enggak. Dalam rangka membimbing. Itu. Nah, jadi kadang bimbingnya secara zahir, sorohatan, tapi seringnya bil isyarah. Itu. Karena itu pandai-pandailah membaca isyarah seorang syekh. Jadi kadang bil isyarah saja. Nah, muskilahnya kalau kita ini golongan orang yang la yafham sori halibarah, lah ini repot ini. Diomongi sore nggak paham, apalagi isyarah ya. Itu. Akhirnya sering keluar bahaim. Ya, karena itu yang pinter membaca isyarah seorang guru itu yang pinter. Jadi orang-orang kayak gitu itu seringnya bil isyarah, tidak suka sorry. Untuk apa? Satu, ngelatih kecerdasan. Kadang kan ketika pas mau daras siap-siap gitu, terus beliau langsung gini, antum harus paham. Beliau kan dididikan ya, enggak ngomong enggak apa gini kan. Antum harus pintar membaca apa maksudnya itu. Jangan kayak bahaim akhirnya itu. Jadi ketika guru itu antum harus pintar apa kira-kira. Oh, kipasnya enggak nyala. Oh, lampunya enggak nyala. Oh, lampunya nyala padahal udah terang. Lah itu harus pintar-pintar baca.
Enggak usah, udah langsung habis itu gerak sudah, enggak usah nunggu disuruh secara sarahatan, enggak. Gini. Berarti gini, apa maksudnya? Oh, waktu jaris kitabnya belum ada, belum siap. Atau apa. Lah begitu. Jadi orang-orang kayak gitu senangnya bil isyarah. Kenapa? Pertama ngelatih cerdas. Jadi orang itu kalau diomongi soreh tok, jadinya nggak pinter-pinter, nggak berkembang akalnya. Tapi kalau bil isyarah kan akhirnya mikir kan. Akhirnya kan tola-tola mikir apa yang diinginkan. Begitu. Jadi mengembangkan kecerdasan kita, itu satu. Kedua, kenapa tidak suka sorih? Apalagi kalau nyuruh, tidak suka sorih itu. Kenapa? Kalau antum disuruh sorih, nggak dilakukan, masuk kategori ukuk. Pak ukukul masyayikh ini kotor. Fiddin wa dunya wal akhirah itu kotor, ukuk. Makanya bil isyarah. Bil isyarah toh. Bil isyarah itu ketika nggak dilakukan, ya itu nggak separah ketika sorih. Begitu. Dan ketika mendapatkan isyarat tertentu, itu langsung bismillah. Walaupun belum bisa melakukan sekarang, niat lakukan. Aduh, saya ini sibuk, tidak punya waktu gini, enggak, udah bismillah sudah. Kenapa? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu mengatakan dalam Syarah Ainiyah, yaitu apa? Al-isyarah dalil taisirul ibarah. Nah, itu. Al-isyarah dalil taisirul ibarah. Kalau ada isyarah dari seorang syekh, itu tanda antum akan dimudahkan nanti. Akan ibarahnya dimudahkan. Nah, itu apa? Beliau nyarain nadom qasidah-qasidahnya Habib Haddad kan. Rata-rata yang nyarai qasidahnya Habib Haddad adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu tidak disuruh, itu bil isyarah aja. Termasuk nyarai syarah ininya itu. Isyarah saja dari Habib Haddad langsung dilakukan. Jangan pernah mikir, waduh saya tidak pandai merangkai kata-kata. Saya tidak punya waktu. Saya begini, saya begini. Bismillah, ada jalannya nanti. Ada jalannya. Dari mana? Jangan mikir pakai kemampuan kita. Ada jalannya. Itu. Nah, itu isyarah. Jadi kalau ada isyarah, bismillah. Jangan mikir saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya ini. Bismillah. Nanti akan diberi kemudahan. Itu isyarah. Wadah ya. Nah, ini. Jadi tadi balik ke cerita tadi, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas itu begitu. Kalau murid saya perhatikan. Kalau orang lain saya tidak ngurus. Itu. Tidak sampai sedetail itu. Gitu. Tapi tetap memperhatikan. Kalau orang-orang dekatnya diperhatikan, itu diperhatikan sampai hal yang seprivasi kayak gitu ya, setertutup kayak gitu diperhatikan juga. Itu orang-orang kayak gitu itu memperhatikan. Karena itu pintar-pintarlah membaca isyarahnya. Wa alla yatasil min khurujil mani qoblal baul. Kemudian wa dzikrul ma'sur badal faragh minal ghusli. Sunat baca zikir apa? Yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW setelah selesai mandi. Doa apa? Ya doa wudu kemarin itu. Doa setelah mandi sama seperti doa setelah wudu, zikirnya. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Imam Ghazali nambahi waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang ngasih tambahan, Allahumma wasili fi dari wa barik fi rizqi wa qannini fima razaqtani, membaca surat Al-Qadr, membaca surat Al-Ikhlas. Nah, begitu. Nah, itu sama doa yang zikir yang dianjurkan setelah mandi sama seperti zikir yang dianjurkan setelah wudu. Itu diamalkan itu. Kemudian watarkul isti'anah, tidak isti'anah. Sama seperti wudu, tidak isti'anah. Isti'anah kemarin hukumnya bisa haram karena apa? Maksa ya, maksa tanpa hak. Bisa khilaful aula. Apa? Bisa bilma. Ada yang makruh. Apa? Untuk basuh anggota badannya, untuk basuh anggota badan. Kemudian ada yang mubah fi ihdharil ma ya. Kemudian ada lagi yang wajib bagi orang yang enggak mampu untuk melakukan sendiri. Nah, ini berlaku tafsil seperti di wudu. Kemudian berlaku juga kesunatan jangan setelah mandi itu jangan diserbeti, jangan diusap airnya itu. Jangan dikeringkan pakai handuk atau semisalnya. Sama, orang habis wudu itu jangan diusap pakai handuk, biarkan itu bekas ibadah. Setelah mandi juga sama, kecuali jika udzur, cuacanya sangat dingin. Dalam keadaan dia masuk angin. Kalau enggak dia memperparah masuk anginnya nanti misalnya. Nah, seperti tidak apa-apa. Kalau enggak ada udzur jangan.
Kemudian sekarang diterangkan makruh-makruhnya. Wa yukrahul israfu fis sabi. Makruh boros di dalam menyiramkan air. Ini kalau pakai airnya sendiri atau air yang tidak bertuan seperti di laut, di danau yang tidak bertuan, sumber yang tidak bertuan, li umum muslimin. Itu makruh. Boros artinya melebihi yang dibutuhkan dari yang wajib dan yang sunnah. Itu makruh. Tapi kalau milik orang lain tanpa izin haram. Kemudian atau air musabbal boros itu hukumnya haram. Kemudian yang makruh juga wal ghuslu wal wudu'u fi ma'in raqid, mandi dan wudu di air yang diam tidak ngalir. Wudu di bak, mandi di jeding kayak model masjid-masjid kuno kan gitu rata-rata. Masjid baru-baru aja enggak punya bak mandi, malas ngurasnya. Itu langsung pakai keran semuanya. Yang ini pakai bak mandi itu, wudu di situ makruh, mandi dari situ makruh. Itu. Makruh. Cuman ini yang madhab kita seperti itu. Cuman Sayyidina Abdurrahman As-Segaf beliau mencabut kemakruhannya. Artinya beliau memilih pendapat yang tidak makruh. Dan mandi dari air yang diam ini kalau dipakai banyak orang khawatir ada penyakit menular dan seterusnya. Sayyidina Abdurrahman Segaf mengatakan tidak makruh dan saya jamin tidak akan ketularan penyakit aneh-aneh. Saya yang tanggung jawab kalau sampai ketularan penyakit aneh-aneh. Itu dari Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, Syekh Wadil Ahqaf. Kemudian alasannya yaitu apa? Li'annahu apa itu? Qafta itu. Di sini tulisannya kan yukadiru, jadi yang ngotori. Jadi menjijikkan, kemudian kan ngotori. Kemudian walil khilaf fi tahuriyati, ada khilaf. Apakah masih tohur air yang seperti itu? Nah, itu ada khilaf, makanya makruh. Kemudian termasuk makruh wa ziyadatu ala salas, lebih basuhan atau usapan, basuhan kalau mandi lebih dari 3 kali makruh. Laki-laki ini kalau pakai air yang mubah tidak bertuan atau milik sendiri. Kalau pakai air musabbal, air wakaf untuk toharoh, maka hukumnya haram. Watarkul madmadah wal istinsyak makruh, sama seperti wudu. Kenapa? Ada khilaf yang mengatakan wajib. Jadi madmadah dan istinsyak ini sunnah muakkadah, bahkan ada pendapat yang mengatakan wajib, makanya ditinggalkan hukumnya makruh. Jadi sama seperti wudu, cuci tangan, siwakan, baca bismillah, madmadah, istinsyak, itu berlaku itu. Sama seperti wudu. Wa yukrahu lil junubi al-aklu wasyurbu wan naumu wal jima'u qabla ghuslil farji wal wudu'i. Itu. Makruh bagi orang yang junub, baik junubnya karena jima atau karena keluar mani. Itu makruh untuk makan dan minum. Sebelum itu, makan, minum, tidur, jima lagi sebelum cebok, membasuh kemaluannya dan wudu. Itu minimal cebok saja minimal. Untuk menghilangkan kemakruhan dengan cebok saja sudah, membasuh kemaluan saja sudah cukup. Tapi afdolnya dengan wudu. Afdol lagi langsung mandi. Setelah itu baru tidur, makan, minum. Nah, itu. Makan dan minum bagi orang junub itu yajlibun nisyan. Menyebabkan lupa, gampang lupa. Jadi makanya orang junub itu sebisa mungkin segera mandi. Jadi jangan tidur, jangan makan, jangan minum dan yang lain-lain. Jadi pokok setelah junub langsung mandi, setelah junub langsung mandi, setelah junub langsung mandi. Usahakan begitu sebelum tidur. Capek, dingin atau mandi dulu. Sebagian turuk sufiyah malah termasuk perjanjiannya kepada murid-muridnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur sebelum toharoh. Jadi begitu hadas toharoh, hadas toharoh, hadas toharoh. Sebagian janji bayatnya begitu, sebagian turuk sufiyah. Karena memang orang hadas itu jauh dari rahmat. Itu jauh dari rahmat malaikat, apalagi junub. Malaikat rahmat menjauh dari dia. Wa yukrahul junub al-aklu wasyurbu. Jadi makruh bagi orang junub makan dan minum dan menyebabkan lupa. Wan naumu, tidur. Itu wal jima lagi. Itu. Atau tadi enggak jima, tadi mimpi basah. Nah, itu. Mimpi basah kemudian bangun. Kemudian setelah bangun jima istrinya, makruh, jangan. Kencing cebok dulu, wudu minimal, setelah itu baru.
Itu kalau bisa malah mandi. Itu. Jadi apa? Makruh itu, makan, minum, tidur, jima sebelum membasuh kemaluan dan wudu. Itu makruh. Nah, di sarahnya itu wa yahsul aslu sunnah bi ghuslil farji. Kalau hanya sekedar melakukan sunnahnya dengan ghuslul farji cukup. Tapi yang akmal itu. Jadi aslu sunnah ya minimal melakukan kesunahan itu dengan ghuslul farji sudah cukup. Tapi yang akmal, yang lebih sempurna dengan apa? Nah, dengan wudu. Wa kadza munqati'atul haidhi wan nifas. Begitu juga perempuan yang putus dari haid dan nifas, mampet haid dan nifasnya. Jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan makan, jangan kalau jima enggak boleh ya. Nah, kalau perempuan mampet dari haid nifas sebelum mandi belum boleh jima, harus mandi dulu. Untuk makan, minum, tidur boleh tapi makruh. Minimal wudu dulu sama mencuci kemaluannya. Nah, kalau bisa segera mandi. Kemudian ada keterangan di situ wa yahrumu jima'u man tanajjasa dzakaruhu illa salisan. Orang yang zakarnya najis haram untuk jima. Jadi kalau keluar mandi wajib cebok dulu. Nah, boleh jima dalam keadaan zakar itu najis kecuali orang salisul baul, gimana lagi tidak bisa. Nah, itu. Dan ada pengecualian kedua, man ya'lam min adati annal ma yufatir dzakarahu, atau orang yang kalau cebok kena air nanti syahwatnya hilang. Nah, perlu muqaddimah lagi. Nanti cebok lagi hilang lagi, tidak selesai ya, tidak selesai. Maka itu boleh. Kalau tidak begitu, mau hatta cebok tetap aja tidak melemahkan syahwatnya. Maka haram jima dalam keadaan zakar itu najis. Di soal ada pertanyaan? Bubuk ini. Ada pertanyaan? Iya. Gimana? Tidak makruh tapi karena ada khilaf di kalangan muhasyin ketika orang kalau siwak kan makruh bagi shaim ba'da zawal karena bisa menghilangkan khuluf famis shaim. Nah, kalau madmadah bagaimana? Khilaf apakah makruh juga ketika menghilangkan khuluf famis shaim? Ada yang mengatakan makruh juga kalau memang sampai menghilangkan. Ada yang mengatakan tidak makruh karena kalau hanya madmadah itu tidak menghilangkan, tidak sampai menghilangkan. Nah, jadi ada efek kena kumur itu ya, ada aroma air itu tertutup sementara habis itu balik lagi. Beda dengan siwakan memang menghilangkan. Jadi khilaf di kalangan muhasyin itu khilaf. Mansus, masalah ini mansus. Ada lagi? Kita lanjut dulu. Babun najasati wa izalatiha. Nah, selesai dari bab mandi menghilangkan hadas, sekarang kita masuk bab najis dan cara menghilangkannya. Najis ini apa? Lughatan kullu mustaqdar. Setiap sesuatu yang menjijikkan. Baik mustaqdar itu mahsus, yaitu zahir, yaitu mahsus, atau maknawi. Seperti sombong, ujub, kibir itu. Ini mustaqdar maknawiyan. Jadi mustaqdar maknawi. Itu juga najis lughatan. Sifat ujub, kibir, ya, atau yang zahir, yang tampak, baik suci atau enggak suci. Nah, ini lughatannya. Seperti mani itu najis lughatan karena menjijikkan. Ingus najis lughatan karena menjijikkan. Kencing najis lughatan karena menjijikkan, di samping juga dia najis syar'an. Jadi najis lughatan itu lebih umum. Gitu.
Adapun syar'an, najis itu mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang menjijikkan, tidak pokok menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat, menyebabkan sholat tidak sah. Nah, jadi menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya sholat, ya berarti nggak najis. Seperti mani, kalau di sarungnya ada mani, menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya sholat, berarti nggak najis. Ingus, itu di di pakaiannya itu ada ingus, menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya sholat, maka ya nggak najis. Jadi najis itu sesuatu yang menjijikkan yang menyebabkan tidak sahnya sholat, mencegah sahnya sholat ketika tidak ada keringanan. Kadang-kadang ada perkara itu najis, cuman sholat tetap sah. Najis-najis yang makfu, kayak darah sedikitnya, darah sedikit itu, ini kan darah sedikit kan najis. Lu katanya najis itu menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Lu darah sedikit kan najis, tapi kok tidak mencegah sahnya sholat? Ya, itu karena ada murakhis, ada keringanan. Yang jelas tarifnya najis itu sangat banyak sekali. Ada yang pendek kayak gini, ada yang panjang seperti di Fathul Qorib. Panjang sekali takrifnya najis di Fathul Qorib. Yang itu untuk kitab sekelas Fathul Qorib yang mukhtasar itu kepanjangan. Bahkan untuk kitab yang mutawalat sekalipun itu dianggap sangat panjang, karena itu banyak menuai kritik tarifnya itu. Dan hampir semua tarifnya najis itu ada kritikannya. Hampir semuanya ada kritikannya. Karena itu banyak ulama tidak mendefinisikan najis, langsung disebutkan apa saja perkara najis. Seperti di sini, seperti di Muqaddimah Hadramiyah, seperti di Minhaj, langsung disebutkan apa saja yang najis, tidak ditakrifi. Kenapa? Takrifnya itu rata-rata tidak selamat dari kritikan. Pertama yang najis adalah wahyal khamru wan nabidhu. Begitu. Khamr dan nabid. Khamr itu kullu muskirin min asiril inab. Itu. Jadi setiap yang memabukkan dari peresan anggur, dari sari anggur, itu khamr. Kalau dari selain anggur tidak disebut khamr, tapi disebut nabid. Nabid ini al muskir min ghairi asiril inab. Nah, jadi yang memabukkan dari selain sari anggur, dibuat dari kurma, dibuat dari legen, ya, atau dibuat dari alkohol, atau oplosan, atau dibuat dari apa saja, dari tapi misalnya, atau dari apa saja. Semua yang memabukkan, nah itu najis, dengan catatan cair. Jadi yang najis itu perkara memabukkan yang cair. Kalau padat, seperti sabu-sabu, memabukkan tapi enggak cair, maka enggak najis. Ganja memabukkan tapi enggak cair, maka enggak najis. Itu maka enggak najis. Nah, kecuali kalau dicairkan, di jus misalnya. Jadi ganja dikasih campuran air di jus, kemudian jadi minuman memabukkan, najis. Kalau masih berupa daun, atau kayak sabu-sabu dan seterusnya, itu enggak najis, memabukkan. Yang najis itu memabukkan yang cair. Kalau haramnya dikonsumsi, sama-sama haram. Cair enggak cair haram dikonsumsi. Itu cuman bedanya najis apa enggak. Kalau cair najis, kalau padat tidak najis. Kemudian ada perbedaan juga, sedikit perbedaan, tapi ini jangan disebarkan ke orang awam. Untuk pengetahuan sebagai santri enggak apa-apa. Nah, tapi jangan pernah dilakukan dan jangan pernah diomongkan ke orang awam. Perkara memabukkan kalau cair, hatta setetes dikonsumsi haram. Hatta yakin tidak bakalan mabuk. Kenapa? Karena najis. Khomer satu tetes. Kalau diminum yakin tidak bakalan mabuk. Tetap haram. Karena najis. Beda kalau yang padat, tidak najis kan. Nah, misal ada orang nyoba sabu-sabu atau yang lainnya lah, narkoba itu. Sedikit sekali. Nah, kalau tidak sampai memabukkan, tidak haram. Karena tidak najis. Seukuran yang memabukkan itu yang haram. Kalau sedikit tidak haram. Kecuali kalau sedikit ini memicu ketagihan yang akhirnya nanti mengkonsumsi banyak sampai mabuk, itu beda. Nah, tapi kalau hanya sekali saja itu sedikit tidak haram. Cuma jangan pernah coba-coba, bahaya ya. Apalagi dilarang oleh negara itu, dan berbahaya itu. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau yang padat tidak najis, kalau yang cair najis. Kalau yang cair satu tetes sudah haram dikonsumsi. Kalau yang padat
seukuran yang memabukkan itu haram dikonsumsi. Kalau terlalu sedikit dipastikan tidak akan memabukkan, tidak haram. Kecuali kalau dikhawatirkan ketagihan akhirnya mengkonsumsi banyak. Hukum asalnya tidak haram. Nah, udah itu. Jadi khamr dan nabid itu sama-sama najis. Apa bedanya khamr sama nabid? Kalau khamr terbuat dari sari anggur. Jadi al-muttakhad min asiril inab, yang dibuat dari anggur, itu dari sari anggur. Kalau nabid dari selain inab, dari selain anggur, dari apa saja, nah, itu haram. Nabid juga digunakan untuk apa? Minuman, rendeman sesuatu, itu juga disebut nabid. Kalau tidak sampai memabukkan ya tidak masalah. Seperti kurma. Nah, kurma direndam dari maghrib, nanti sahur diminum airnya, kurmanya dimakan. Itu sangat bagus untuk kesehatan, menambah stamina. Jadi puasa itu nggak lemes. Nah, itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama memabukkan, sampai berhari-hari memabukkan. Tidak, semalam aja. Jadi misalnya maghrib direndam, nanti sahur diminum airnya, kurmanya dimakan. Siang ngerendam, nanti buka puasa diminum airnya, kurmanya dimakan. Itu sangat bagus untuk menjaga stamina ketika puasa, tetap seger, tetap sehat. Itu bagus. Itu juga disebut nabid. Tapi ini nabid yang nggak sampai memabukkan, tidak haram. Yang memabukkan yang haram, yang najis itu. Ini najis yang pertama. Wayal khamru wan nabidhu. Wal kalbu wal khinziru wa ma tawallada min ahadihima. Anjing, babi, najis. Dengan segala jenisnya. Hatta lucu ya. Anjing, babi model kayak apa ya tetap najis. Wa ma tawallada min ahadihima. Dan yang lahir dari salah satunya. Blasteran. Jadi misalnya ada hewan, ini hasil kawin silang antara anjing dengan babi. Yang jantan anjing, yang betina babi, kawin menghasilkan anak, najis. Atau dengan hewan suci, hasil kawin silang antara anjing dengan kambing, antara babi dengan rusa misalnya. Nah, antara babi dengan rusa, ini juga najis. Ini juga najis. Jadi hasil kawin silang itu, baik yang najis itu yang jantan atau yang najis yang betina. Yang jantan kambing, betinanya anjing, atau sebaliknya, atau babi. Nah, ini anaknya najis, ikut yang najis, ikut yang jelek. Imam Suyuti sebelum ke situ, jadi termasuk yang najis adalah anjing, babi, dan yang terlahir dari salah satunya, walaupun hasil kawin silang dengan hewan yang suci. Ini juga najis. Imam Suyuti punya dhabit. Anak itu ikut bapak apa ikut ibu? Ada dhabit yang disebutkan oleh Imam Suyuti, dinadhamkan. Yatba'ul far'u fi intisabin abahu wal umma fi riqi wal hurriyah. Kemudian apa? Wadinul a'la. Waz zakatil akhaf. Walladhi ishtadda fi jazain wadiyah. Kemudian wa akhassal aslaini. Rijsan wa dhabha wal akla. Wa akhassal aslaini rijsan wa dhabhan. Terus apa? Ini apa? Wa akhassal aslaini rijsan wa dhabhan. Wa akhasal aslaini rijsan wa dhabhan wal akla wal udhiyah, gitu terakhirnya. Wa akhasal aslaini rijsan wa dhabhan wa nikahan. Wal akla wal udhiyah.
3 natom ini dobit anak itu ikut bapak atau ikut ibu. Untuk manusia ataupun hewan. Berlaku ini untuk manusia dan juga hewan. Yatba'ul far'u fimtisabin abahu. Anak itu urusan nasab ikut bapaknya. Jadi nasabnya anak ke bapak, bukan ke ibu. Kecuali kalau anak zina waliyadzubillah, maka ke ibu. Jadi anak itu nasabnya ke bapaknya. Nasab itu ke bapaknya. Kemudian wal umma firriqi wal hurriyah. Ikut ibu dalam urusan merdeka atau budak. Nah, dia nanti jadi budak atau jadi merdeka itu ikut ibunya. Ada misalnya laki-laki merdeka, istrinya budak. Anaknya jadi budak. Makanya di dalam fikih nikah antum belajar di Miftah ya. Tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan nikah dengan perempuan budak kecuali dengan syarat 4 itu ya. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena syariat ini memperjuangkan penghapusan budak secara perlahan. Ingin meminimalisir budak, langsung dihapus, diharamkan, sulit. Karena budaya semua masyarakat, bukan hanya Arab, zaman itu terbiasa dengan perbudakan. Jadi bukan Islam itu membawa perbudakan, keliru. Sering orang-orang Barat itu menuding Islam ini mengajarkan perbudakan. Terus oleh orang-orang yang ngakunya Muslim tapi tidak ngerti agamanya, malah dengarkan omongan-omongan di luar Islam, ikut-ikutan mengatakan Islam ini mengajarkan perbudakan. Sebelum datangnya Islam sudah marak perbudakan di mana-mana, dan budak dianggap tidak seperti manusia. Islam datang mengatur perbudakan, memanusiakan budak. Itu Islam. Kemudian berusaha menghapuskan secara perlahan. Lah kok ada orang merdeka mau menikah dengan perempuan budak, ini namanya peternakan budak akhirnya jadinya ya, memperbanyak budak. Makanya syaratnya sangat ketat itu. Jadi untuk budak merdeka dia ikut ibunya. Wadinil a'la, untuk agama ikut yang lebih tinggi. Agama tertinggi ya Islam. Kemudian di bawahnya Kitabiyah, Yahudi dan Nasrani. Kemudian agama-agama yang karangan-karangan itu, Majusi dan seterusnya. Nah, untuk agama ikut yang lebih tinggi. Bapaknya Islam, ibunya Kitabiyah, anaknya hukum Muslim. Kalau mati sebelum balik berhukum Muslim dia. Ya harus ditajhiz secara Islam, dimakamkan di pemakaman Islam. Jadi agama ikut yang tinggi. Was zakatil akhaf, zakat ikut yang lebih ringan. Jadi kalau ada hewan belasteran, antara hewannya wajib zakat dengan yang tidak. Kambing wajib zakat apa enggak? Wajib. Rusa enggak wajib. Jadi ada hewan hasil kawin silang antara rusa dengan kambing, anaknya ikut yang enggak wajib zakat, yang lebih ringan. Was zakatil akhaf walladishtadda fi jazain wadiyah. Untuk jaza dan diyat itu ikut yang berat itu. Untuk jaza misalnya dalam ihram. Dalam ihram, orang yang sedang ihram itu dilarang mengganggu hewan-hewan liar yang boleh dimakan, ya, hewan-hewan liar yang boleh dimakan yang ada di kawasan haram atau di kawasan lain, tidak boleh ya. Kalau ada orang ihram membunuh misalnya rusa, ada dendanya itu, ada dendanya. Dendanya dijelaskan di bab haji, insya Allah nanti di Fathul Mu'in diterangkan. Itu dilihat kemiripannya. Kalau yang ada nasnya kita ikut nas. Kalau yang nggak ada nasnya itu melihat kemiripannya. Itu burung dara, itu orang membunuh burung dara dalam keadaan ihram. Burung dara itu ada kemiripannya dengan kambing, dendanya kambing. Jadi bunuh burung dara itu dendanya kambing. Itu. Burung onta mirip onta, dendanya onta. Ya. Ganggu burung onta sampai mati, bentuknya mirip onta, ya udah dendanya onta. Nah, itu. Jadi kalau ada hewan silang, hasil kawin silang, ngambil yang lebih berat. Ya. Jadi misalnya ada burung belasteran antara burung onta dengan burung dara. Kalau lihat burung daranya, kambingnya dendanya. Tapi kalau ngelihat burung ontanya, onta, mana yang berat? Onta, ikut yang berat. Diat juga begitu. Diatnya muslim itu 100 onta kalau laki-laki. Jadi kalau ada orang membunuh muslim, hatta tidak sengaja nabrak, naudzubillah min dzalik ya, nabrak orang sampai mati, laki-laki muslim, enggak sengaja, kena
diat 100 onta. Kalau perempuan 50. Kalau ahlul kitab sepertiga. Kalau ahlul kitab Yahudi Nasrani sepertiga. Loh kalau ada anak itu ada anak ibu sama bapaknya agamanya beda. Satunya muslim, satunya kitabi. Nah, ini ikut yang mana diatnya? Ikut yang berat. Yang berat yang mana? Yaitu yang diikuti. Kemudian dalam urusan najis, rijsan, dzabhan, sahnya penyembelihan, nikah bolehnya dinikahi, wal akal bolehnya dimakan, wal udhiyah sah untuk jadi korban dan akikah apa enggak, ikut akhasul aslain, yang lebih jelek. Misal urusan najis, kayak tadi, blasteran antara anjing dengan kambing. Anaknya ikut yang jelek. Yang jelek apa? Anjing apa kambing? Anaknya anak hewan hasil kawin silang anjing dengan kambing. Kalau lihat kambing, ibunya kambing misalnya. Kalau lihat ibunya suci ya. Tapi bapaknya anjing, kalau lihat bapaknya najis. Berarti dia ikut yang mana? Yang jelek, yang najis. Wadalhan, sahnya penyembelihan. Syaratnya orang yang sah menyembelih itu harus muslim. Walaupun ahlul bid'ah, sah. Walaupun fasik, sah penyembelihannya. Atau kafir ahlul kitab yang halal dinikahi. Yaitu Yahudi Nasrani yang asli. Bukan Yahudi Nasrani jadi-jadian seperti di Indonesia ya. Yaitu Yahudi Nasrani jadi-jadian. Karena itu setelah penjajahan aja ada ya Nasrani di Indonesia. Artinya Yahudi Nasrani jadi-jadian itu. Bukan asli. Nah, itu tidak sah. Kalau yang asli itu sah penyembelihannya. Lah kalau ada orang ya begitu. Orang ini blasteran. Jadi dulunya bapak ibunya sama-sama Nasrani jadi-jadian itu. Ya. Sama-sama Nasrani jadi-jadian kayak di Indonesia. Bapak Kristen, ibu Kristen. Anak ini belum balik. Kalau balik dia mandiri sudah, enggak ikut bapak ibu, enggak. Ini belum balik. Umur 10 tahun. Atau 12 tahun belum balik. Kemudian ibunya masuk Islam. Atau bapaknya masuk Islam. Ibunya tetap Kristen. Orang Islam penyembelihannya sah apa enggak? Sah. Kristen jadi-jadian? Enggak sah. Lah anak yang umur 12 tahun ini berhukum muslim dalam penyembelihan apa? Berhukum Kristen jadi-jadian. Ikut yang jelek, berarti tidak sah penyembelihannya dia. Wadah ya? Untuk penyembelihan begitu. Walaupun nasabnya tadi ikut yang Allah ya. Nasab ikut yang Allah, ikut yang muslim. Tapi ketika dia boleh nyembelih apa enggak, dia tidak berhukum itu. Hukum lain. Hukum yang ngikuti orang tua yang jelek ya. Wanikahan halal dinikahi. Perempuan yang halal dinikahi itu adalah perempuan muslimah. Apapun alirannya. Hatta fasikoh ya, halal. Kitabiyah yang asli ya. Bukan Yahudi dan Nasrani yang asli. Bukan yang jadi Nasrani di Indonesia ini tidak halal dinikahi. Itu. Lah kalau ada anak blasteran. Itu. Ada anak blasteran, belum balik. Ada perempuan belum balik. Ya gitu, dulu bapak ibunya sama-sama Kristen jadi-jadian yang di Indonesia ini. Kemudian bapaknya masuk Islam. Ibunya tetap Kristen. Anak ini belum balik, kalau balik ya terserah dia, kalau masuk Islam ya halal dinikahi, kalau tidak masuk Islam ya sudah. Nah, dia anak ini umur 12 mau dinikahi, sah apa enggak? Enggak sah. Loh kan bapaknya muslimah, nasabnya kan ikut bapak, agamanya ikut bapak. Iya, agamanya ikut bapak, untuk nikah beda lagi. Ya, untuk dinikahi beda. Itu nikah. Wal akla, hewan ini boleh dimakan apa enggak? Itu ngelihat yang jelek. Kuda halal dimakan apa enggak? Halal tapi makruh madzhab Syafi'i ya. Itu. Madzhab Maliki haram, enggak boleh dimakan kuda itu. Madzhab Maliki kuda itu haram dimakan. Kenapa Quran bilang kuda itu untuk dinaiki kok dimakan? Nah, itu. Jadi kuda itu kalau madzhab kita halal tapi makruh. Kebu halal. Nah, itu. Halal kuda. Di mana? Kuda. Lebih murah kuda di sana mungkin ya. Ya, lebih banyak kuda di sana. Nah, jadi halal madzhab kita, madzhab Maliki haram. Madzhab Maliki haram. Hatta di sini warung-warung ada jualan sate kuda. Nah, sate kuda itu ada. Nah, jadi kuda itu halal dimakan tapi makruh madzhab kita.
himar, keledai, nggak halal dimakan. Lah kalau ada hewan hasil kawin silang antara kuda dengan himar. Kalau lihat kudanya halal, kalau lihat himarnya nggak halal. Ikut yang apa? Yang jelek. Udhiyah, hewan yang boleh dibuat kurban apa? Onta, sapi, kambing. Lah kalau ada hewan rusa nggak sah dibuat kurban atau akikoh. Lah kalau ada hewan hasil belasteran kawin silang antara kambing dengan rusa. Kalau lihat kambingnya boleh dibuat kurban. Kalau lihat rusanya nggak boleh, ikut yang nggak boleh. Jadi untuk ini ikut yang jelek. Artinya ikut yang nggak memenuhi syarat. Urusan najis, urusan penyembelihan, urusan halal dinikahi, halal dimakan, urusan kurban, sama juga akikoh. Nah, ini dobit ini sangat lengkap, ini komplit. Gitu. Jadi anak itu ikut siapa? Ini nazamnya Imam Suyuti. Wallahu a'lam al-Fatihah.